Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Gani Romadonia dari semester 7 kelas A, Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Lamongan. Pembuatan video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hikmatut Tasyrik yang diampuh oleh Yang Terhormat Bapak Haji Afifuddin MA. Dan tak lupa yang kami hormati pula segenap civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah para hamil zakat dan menjelaskan tentang siapa yang berhak menerima zakat. Siapakah orang yang berhak menerima zakat itu? Sebelum itu, perlu diketahui pengertian dari zakat. Menurut syara, zakat merupakan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dasar hukum mengeluarkan zakat terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang memiliki arti Islam dibangun di atas 5 hal. Kesaksian, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Adapun seseorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat itu disebut muzaki. Zakat hanya diwajibkan atas orang yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, baligh dan berakal. Yang keempat, memiliki harta atau kekayaan yang cukup hisab. Yang kelima, memiliki harta atau kekayaan yang mudah memenuhi haul. Yang keenam, memiliki harta secara sempurna. Yang terakhir, orang yang berkecukupan atau kaya. Orang yang kaya, yang kikir dan memiliki sifat-sifat tercela pada seseorang, biasanya dia adalah orang yang pada mulanya kemudian menjadi kaya dengan limpahan harta benda dan keadaan yang mendukungnya. Maka dia teringat, jika dia memberikan sesuatu dari hartanya, maka harta itu akan hilang dalam sekejap. Betapa bijaksana dan agungnya sabda Nabi Muhammad SAW, jika kamu meletakkan tanganmu di mulut naga hingga siku-siku, lalu naga itu menggigitnya, niscaya lebih baik bagimu daripada kamu meminta orang yang tidak mempunyai sesuatu yang kemudian dia mempunyai sesuatu. Kemudian, siapa yang berhak menerima zakat telah dijelaskan dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 60, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya orang fakir adalah orang yang memiliki makanan pokok sehari saja. Adapun miskin adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu sama sekali, atau dengan kata lain yaitu orang yang ditelan masa atau tidak dianggap, serta berada dalam cengkraman kefakiran, penderitaan, dan kemiskinan. Oleh sebab itu, apabila orang kaya berbelas kasih kepada fakir dan miskin, hendaknya tidak sekedar memberikan kemanfaatan kepada keduanya dalam memenuhi kebutuhan lapar saja, tetapi juga memberikan kemanfaatan yang lain tidak kalah bobotnya dari yang pertama, baik dalam urgensi maupun keistimewaannya. Manfaat dari zakat tersebut adalah menghilangkan kehinaan bagi kaum fakir dan miskin, serta menumbuhkan rasa simpati dari orang-orang kaya untuk mengulurkan pemberian kepada mereka. Diriwayatkan bahwa Hasan dan Husain sakit. Kemudian Rasulullah SAW menjenguk mereka berdua bersama orang-orang dan mereka berkata, "Wahai ayah Hasan," yang dimaksud adalah Ali ya, "andai saja Anda bernazar
atas anakmu. Lalu Ali dan Fatimah pun bernazar akan memberikan makan orang yang berbuka puasa jika Allah menyembuhkan kedua putranya. Akhirnya mereka berdua sembuh, namun Ali dan Fatimah tidak mempunyai sesuatu apapun untuk membayar nazarnya. Kemudian Ali mencari pinjaman 3 sok gandum, lalu Sayyidina Fatimah menggiling 1 sok untuk dibuat 5 potong roti berdasarkan jumlah mereka dan meletakkannya di hadapan mereka supaya berbuka puasa bersama. Kemudian ada orang yang meminta-minta berdiri di depan mereka dan berkata, "Semoga keselamatan atas kalian keluarga Muhammad." Ada salah satu orang miskin menghadap, "Maka berilah saya makanan, semoga Allah memberikanmu makanan dari hidangan surga." Ternyata Ali dan Fatimah lebih mementingkan kebutuhan si peminta tadi dan memberikan semua potong roti, sedangkan mereka sendiri hanya minum air putih dan kembali berpuasa. Ketika mereka memasuki waktu sore dan mempersiapkan makanan di depan mereka, ada seorang anak yatim berdiri di depan pintu. Mereka lalu memuliakannya. Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan budak perempuannya tidak mencicipi makanan sedikit pun. Mereka berpuasa selama 3 hari dan hanya minum air putih. Ketika mereka memasuki waktu pagi, Ali menggapai tangan Hasan dan Husain dan mereka berkunjung kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasul melihat mereka dalam keadaan gemetar karena sangat lapar, maka Rasul berdiri dan mengangkat bersama mereka melihat Fatimah yang berada di mihrabnya sedang menjalankan sholat dalam keadaan lapar yang benar-benar melemahkannya, serta kedua matanya cekung. Lalu turunlah firman Allah. Mereka menunaikan nazar dan takut akan sesuatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan darimu dan tidak pula ucapan terima kasih yang dijelaskan dalam surat Al-Insan ayat 7-9. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.